Assalamualaikum, apa kabar guys? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Amin. Video kali ini kita akan membahas kutipan dari CNBC Indonesia 2 Desember tahun 2023. Bukti baru warga RI makin susah, siang malam makan tabungan. Jakarta, CNBC Indonesia, fenomena makan tabungan masyarakat Indonesia semakin menjadi. Berdasarkan survei konsumen dari Bank Indonesia, rasio tabungan terhadap pendapatan per Oktober tahun 2023 turun jauh dibandingkan posisi sebelum pandemi COVID-19 atau Oktober tahun 2019. Pada bulan ke-10 tahun ini, rasio simpanan terhadap pendapatan masyarakat Indonesia sebesar 15,7%, pengeluaran dan pembayaran cicilan masing-masing 76,3% dan 8,8%. Pada bulan yang sama tahun 2019, rasio simpanan terhadap pengeluaran masyarakat di tanah air masih jauh lebih besar, yakni 19,8%. Pasalnya pengeluaran dan pembayaran cicilan pada periode itu sebesar 68% dan 12,2%. Berdasarkan data BI, kelompok masyarakat dengan pendapatan 4,1 juta rupiah hingga 5 juta rupiah yang mengalami penurunan rasio simpanan terhadap pendapatan sebesar 460 basis poin BPS. Kemudian disusul oleh kelompok pendapatan 2,1 juta rupiah hingga 3 juta rupiah, yakni merosot 400 bita per detik. Imbasnya, sepanjang tahun ini, simpanan masyarakat di Indonesia tumbuh seret. Bahkan per Oktober tahun 2023 dana pihak ketiga di PT Perbankan hanya tumbuh 3,9% secara tahunan yoi. Mengutip data Bank Indonesia, per Oktober tahun 2023 dana masyarakat yang dihimpun mencapai 7.982,3 triliun rupiah, bila dirinci sebanyak 63% diantaranya merupakan dana murah atau current account savings account CSA yang terdiri dari giro dan tabungan. Lemahnya penempatan dana masyarakat di bank pun terlihat sangat jelas bila melihat data sepanjang tahun berjalan NIP. Giro dan tabungan masing-masing mengalami kontraksi 1,3% NIP dan 1,4% NIP. Direktur Eksekutif Center of Reform Economics COE Muhammad Faisal mengatakan hal itu menjadi indikasi bahwa ada fenomena makan tabungan di masyarakat Indonesia. Dia menduga ada penurunan pendapatan sehingga porsi tabungan harus diambil untuk menutupi kebutuhan. Konsumsi ini adalah primer sampai tersir. Primer ini tidak bisa dikurangi. Jadi, kalau kurang mau tidak mau harus ambil dari tabungan, katanya kepada CNBC Indonesia, dikutip Sabtu, 2 November 2023. Dia melanjutkan penurunan paling tajam terjadi pada pendapatan menengah atas menurut data BI, karena sebelumnya kelompok tersebut memiliki porsi yang cukup untuk memiliki porsi tabungan yang lebih tebal. Kelompok bawah cenderung sedari awal tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menabung, sehingga saat terjadi penurunan pendapatan dan kenaikan konsumsi, porsi tabungan mereka relatif tidak berkurang banyak. Selain itu, dia juga melihat likuiditas perbankan berkurang dipengaruhi oleh harga komoditas, profitabilitas para pelaku usaha ekspor terkena imbas dari merosotnya harga komoditas, sehingga porsi tabungan mereka juga ikut berkurang. Senada, Direktur PT Bank Sentra Asia Tbk atau BBCA Fra Evelyn mengatakan perlambatan pertumbuhan di PK Industri karena fenomena harga komoditas yang menurun. Ini pasti juga pengaruhi CSA, jadi tahun ini memang ada fenomena harga komoditas menurun dibanding tahun lalu. Kita harapkan tahun depan ini ada harganya lebih normal dibandingkan tahun ini, kata Vera. Oke guys, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas, semoga kita sehat-sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum, bye-bye.